Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas limpahan nikmat dan karunia, taufik dan hidayahnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim. Ibadah yang bisa kita lakukan itu merupakan nikmat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dengan ibadah tersebut kita bisa sedikit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak butuh dengan ibadah yang kita lakukan. Allah tidak membutuhkan ibadah yang kita lakukan. Salat kita, doa kita, puasa kita, Allah tidak membutuhkan, karena tidak akan menambah sedikit pun apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kitalah yang butuh pada ibadah tersebut. Kitalah yang butuh pada ibadah tersebut, baik secara rohani ataupun secara jasmani. Kita butuh pada ibadah-ibadah tersebut. Seperti puasa misalkan. Ya, puasa, apa kebutuhan puasa untuk kita? Apa pentingnya puasa untuk kita? Siapa? Apa pentingnya puasa untuk kita? Apa manfaatnya puasa untuk kita? Siapa? Ada yang bisa jawab? Allah, apa manfaat puasa untuk kita? Bukankah antum hafal ayatnya? Ya, hafal ayatnya kan tentang puasa? Apa? Agar menjadi orang bertakwa. Manfaat puasa itu, ya, yang paling terbesarnya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Baik, apa sih manfaat agar kita menjadi orang yang bertakwa? Baik, sekarang, kenapa kita harus menjadi orang yang bertakwa? Apa artinya bertakwa? Mengapa menjadi orang bertakwa itu sangat berarti bagi kita, sangat bermanfaat untuk kita? Jawabannya, kenapa?
kenapa menjadi orang bertakwa itu penting bagi kita? Apa manfaatnya bertakwa pada kita? Apa arti bertakwa? Apa arti ketakwaan? Bertakwa itu artinya ya menjadikan perisai, menjadikan benteng antara kita dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan seseorang itu dikatakan seorang bertakwa, berarti dia ada seseorang yang membentengi dirinya, melindungi dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Penting enggak untuk kita? Penting enggak? Sangat penting. Siapa di sini yang mau diadab? Ada yang mau diadab? Enggak mau kan? Semuanya ingin mendapatkan karunia, semuanya ingin mendapatkan kebahagiaan. Nah, agar kita mendapatkan benteng tersebut, di antara hal yang harus kita lakukan adalah berpuasa. Ya, agar kita bisa membentengi diri kita dari adab Allah Subhanahu wa taala, caranya salah satunya dengan berpuasa. Agar kita terhindarkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat, adab Allah itu sangatlah pedih, sangatlah perih, sangatlah tidak bisa terbayang bagaimana dahsyatnya adab Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan satu batu neraka diletakkan di bawah telapak kaki seseorang, ya, otaknya mendidih. Batu diletakkan di bawah, tapi panasnya sampai membuat otak mendidih. Itu adab yang paling ringan di neraka. Adab yang paling ringan di neraka yang diberikan kepada Abu Thalib. Itu adab yang paling ringan. Bagaimana adab yang di atasnya? Ngeri atau tidak? Ngeri nggak? Ngeri. Apakah kita mau mendapatkan adab tersebut? Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Caranya bagaimana? Caranya menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana cara agar menjadi orang yang bertakwa? Berpuasa di antaranya. Ya. Di antaranya adalah berpuasa. Itu secara rohani, secara keimanan kita, manfaat puasa. Secara jasmani apa manfaat puasa? Beberapa waktu yang lalu, Anda dapatkan artikel, ada seorang peneliti ilmuwan Jepang, ya, mendapatkan penghargaan Nobel, ya, penghargaan ilmuwan bisa dikatakan tertinggi di dunia. Ya, dia meneliti bahwasanya ketika seseorang itu lapar, maka sel-sel tubuh yang ada dalam tubuhnya itu akan memakan sel-sel yang mati. Tubuh ini akan memakan sel-sel yang mati. Sehingga apa? Sehingga akan membuat dia lebih awet muda, lebih segar, lebih sehat. Ketika seseorang lapar, ya, dia meneliti itu. Ya, meneliti orang yang berpuasa dan mendapatkan penghargaan di dunia. Orang Jepang. Wallahualam apakah dia masuk Islam atau tidak, wallahu alam. Tapi itu manfaat dari puasa. Jadi apa-apa yang disyariatkan oleh Subhanahu wa taala kepada kita, itu kembali manfaatnya kepada siapa? Kepada kita. Ya, oleh karena ketika kita bisa duduk di sini, ketika antum semua bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatnya itu kembali kepada antum juga. Bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh pada ibadah tersebut, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Karenanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ya bisa menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah wat talabah rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan meneruskan kembali pembahasan kita dalam kitab Raudatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullah taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan di antara ciri orang yang berakal adalah dia itu apa? Senantiasa bermuhasabah diri, senantiasa bercermin kepada dirinya, senantiasa menghitung amalan-amalannya, senantiasa menghitung atau melihat kepada dirinya kesalahan apa yang telah dibuat
kebaikan apa yang masih kurang, ya, terus dia bermuhasabah diri. Ini ciri orang yang berakal, ya. Nah, kemudian ciri orang yang berakal lainnya adalah dia senantiasa memikirkan aib dirinya, bukan memikirkan aib orang lain. Ya, dia tidak mempedulikan aib orang lain. Yang dia pedulikan adalah aib dirinya sendiri. Dikarenakan dia senantiasa bermuhasabah diri, sehingga dia selalu senantiasa mencari aib dirinya sendiri. Ya, tidak mencari aib orang lain. Dan ciri orang yang berakal lainnya yang sudah disebutkan sebelumnya adalah tidak meremehkan seorang pun. Ini ciri orang yang berakal, tidak meremehkan seorang pun. Ya, dia merasa bahwasanya orang lain itu lebih daripada dirinya. Nah, dia merasa bahwasanya orang lain lebih utama daripada dirinya. Dia tidak pernah menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya, walaupun secara zahir dia lebih unggul daripada orang lain. Tapi dia tidak pernah meremehkan orang tersebut, dikarenakan dia melihat bahwasannya dirinya orang yang penuh dengan dosa. Dia melihat bahwasannya dirinya orang yang masih jauh dari orang yang baik. Itulah ciri orang berakal. Sehingga kalau misalkan orang yang berakal itu, kalau misalkan memiliki sifat seperti ini, senantiasa dia setiap harinya bermuhasabah dan senantiasa setiap harinya dia memperbaiki dirinya. Tapi kalau misalkan seseorang sudah menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, ya, maka apa yang terjadi? Dia tidak akan berintrospeksi diri, dia tidak akan bermuhasabah diri, dan dia tidak akan berubah. Dia tidak akan berubah setiap harinya. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia merasa bahwasanya dirinya lebih baik daripada orang lain. Taib. Ciri atau karakteristik orang yang berakal lainnya yang disebutkan secara cepat, secara singkat oleh Ibnu Hibban di sini, ya. Memang nanti insyaallah akan dibahas oleh Ibnu Hibban secara detail, secara meluas dalam babnya tersendiri. Tapi di sini dalam pembukaan ini Ibnu Hibban menyebutkan beberapa karakteristik yang merupakan ciri dari orang yang berakal. Ciri orang yang berakal lainnya adalah qala rahimahullah ta'ala wal aqilu la yabtadi'ul kalama illa an yus'ala. Ya. Seorang yang berakal itu dia tidak akan memulai perkataan kecuali apabila dia ditanya. Orang yang berakal itu tidak memulai pembicaraan kecuali apabila ditanya. Artinya banyak diam. Ini orang yang berakal. Ya, orang yang berakal itu tidak banyak ngomong, tidak banyak bicara. Ya. Bahkan nanti ada babnya tersendiri. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam bab karakteristik orang-orang dungu. Karakteristik orang-orang dungu. Atau kalau misalnya dalam bahasa Arab ahmak. Ya, dalam Ibnu Hibban dalam kitab ini beliau memberikan 4 tingkatan kebodohan. Ya, 4 tingkatan kebodohan. Tingkatan yang pertama itu adalah ma'iq pakai qa. Ya, ini adalah bodoh tingkat pertama. Ya, kemudian bodoh berikutnya ar-raqi'. Ya, ini bodoh tingkat kedua. Kemudian kemudian orang bodoh yang tingkat ketiga adalah al-anwaq. Ya, al-anwaq. Ini yang ketiga. Yang keempat al-ahmaq. Ya, al-ahmaq. Ini yang bodoh paling parah. Ya, kebodohan paling parah adalah ketika seseorang dikatakan ahmaq atau kalau misalkan di Indonesia kan dungu. Ya. Nah, Ibnu Hibban rahimahullah taala ketika menyebutkan karakteristik orang dungu yang paling beliau sebutkan, ya, yang paling nampak kata beliau, yang paling nampak, ya, ciri yang paling nampak dari orang yang dungu adalah bahwasannya ketika hatinya ada di lisannya. Hatinya ada di lisannya. Atau bisa dikatakan banyak omong.
Ya, kalau ketika berbicara tidak dipikir terlebih dahulu. Ya, kalau misalkan hati kita ada di dada kita, ya, maka ketika mau bicara itu ada jarak. Ya, mau bicara diproses dulu, nggak jadi. Tapi kalau misalkan hatinya di lisannya, nggak perlu tidak ada proses, langsung bicara, langsung ngomong, langsung ini. Ya, maka ciri orang yang berakal adalah seseorang yang banyak diam, yang tidak mulai pembicaraan kecuali kalau ditanya. Nah sebaliknya, ciri orang yang bodoh, ciri orang yang dungu adalah ketika dia banyak bicara. Ya, banyak bicara, tidak tahu apa yang dia katakan, maka inilah ciri kedunguan. Karena apa? Karena yang namanya lisan, ya, ketika seseorang banyak bicara, ya, maka apa? Dia akan banyak salahnya. Dan ketika banyak salahnya, akan banyak dosanya pasti. Ya, ketika banyak dosanya, apa yang terjadi? Ya, dia akan memikul beban yang berat sehingga waliyadzubillah bisa jadi tempat kembalinya adalah ke neraka. Nah, sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha." Sesungguhnya seorang hamba dia berbicara dengan satu kata, dengan satu perkataan yang tidak nampak atau tidak jelas baginya apa yang dia katakan. Tidak jelas, tidak tahu, yang penting ngomong aja. Nah, yazilu biha, namun dengan perkataan ini yazilu biha, membuat dia ya terjatuh ilan nar, ke dalam neraka. Ya, ab'adu ma bainal masyriqi wal maghrib, atau ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Ya, yang mana jatuhnya itu lebih jauh daripada timur dan barat. Timur dan barat dekat atau tidak? Jauh, ujung ke ujung. Ya. Nah, ini seseorang mengatakan sesuatu kata yang dia tidak ketahui, ternyata kata-kata tersebut membuat dia terjatuh ke dalam api neraka lebih jauh daripada timur dan barat. Ya. Karena suatu perkataan. Ya, waliyadzubillah. Apalagi kalau misalkan banyak perkataan, lebih jauh lagi. Apalagi kalau misalkan setiap hari seperti itu, lebih jauh lagi. Mau sejauh apa dia tenggelam ke dalam api neraka dengan perkataannya? Oleh karenanya, seorang yang bijak, seorang yang berakal, seorang yang bijak, maka dia senantiasa menjaga lisannya. Lebih banyak dia diam daripada berbicara. Ya. Nah, apalagi kalau misalkan dia sudah tahu salah, diucapkan. Ini lebih parah lagi. Kalau tadi dia tidak tahu apa yang diucapkan, tapi ternyata membuat dia jauh atau jatuh ke dalam api neraka lebih jauh daripada timur dan barat. Apalagi ini sudah salah, dikatakan lagi. Sudah tahu gibah, disampaikan. Sudah tahu namimah, dikatakan. Lebih parah lagi nih. Ya, lebih parah lagi dosanya. Bukan lebih parah daripada apa yang tadi disampaikan dosanya. Nah, oleh karenanya jaga lisan. Apabila kita ingin menjadi orang yang berakal, jagalah lisan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan lisan kita satu dan menciptakan telinga kita dua. Agar apa? Agar lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ya, banyak mendengar daripada berbicara. Banyak mendengar perkataan yang baik daripada mengatakan hal-hal yang jelek. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua mata agar banyak membaca. Nah, banyak diam. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan ini dengan dua penjagaan. Apa itu? Dua bibir dan dua gigi. Ya. Lisan dijaga oleh dua penjaga. Dua bibir dan dua gigi. Agar apa? Agar banyak diam. Dipenjara lisan kita sebenarnya. Ya. Jangan banyak bicara. Agar lebih banyak diam daripada berbicara. Nah, karena lisan ini ketika sudah keluar inginnya ngomong terus. Inginnya bicara terus. Ya. Nah, oleh karenanya ciri orang yang berakal adalah banyak diam. Ya. La yabdi'ul kalam illa an yus'al. Tidak memulai perkataan kecuali kalau ditanya. Ya. Naam. Baik.
Kemudian dikatakan juga oleh Ibnu Hibban rahimahullah taala, wal aqilu wa kalamul aqil, dan perkataan seorang yang berakal itu, wa in kana nazaran, walaupun sedikit, ya, huduwatun 'azimah, tapi memiliki porsi atau memiliki kedudukan atau memiliki dampak yang besar. Ini perkataan orang yang berakal. Ya. Perkataan yang berakal, kalamul aqil, wa in kana nazaran, perkataan orang yang berakal, wa in kana nazaran, walaupun sedikit, huduwatun 'azimah, namun memiliki dampak yang besar, memiliki kedudukan yang tinggi, kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kama anna muqarafatu al-ma'tam wa in kana nazaran musibatun jalilah. Sebagaimana mendekati dosa, sebagaimana perbuatan dosa, walaupun sedikit tapi musibahnya musibah yang besar sekali. Ini dosa. Ya. Sebagaimana perbuatan dosa, walaupun sedikit, tapi perbuatan dosa tersebut merupakan musibah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya jadilah orang yang berakal. Ketika dia mengucapkan sesuatu, yang diucapkannya adalah kata-kata yang indah, kata-kata yang hikmah, kata-kata yang bisa menyihir orang sehingga dia bisa mendapatkan hidayah. Nah, kata-kata yang disegani, kata-kata yang menunjukkan kewibawaan. Inilah kata-kata orang yang berakal. Ya. Taib. Wa kalamul aqili ya'tadilu ka'tidali jasadin sahih. Dan perkataan orang yang berakal itu, ya, ya'tadil, lurus. Lurus. Ya. Atau seimbang. Ka'tidali jasadin sahih. Seperti keseimbangan jasad yang sahih, jasad yang sehat. Ya, sekarang antum sehat, insyaallah sehat semua di sini. Ya, ketika jasad antum sehat, ada yang terjadi nggak di badan antum? Kira-kira ada yang terjadi? Atau biasa-biasa saja, tidak ada yang menyakiti, tidak ada yang aneh, ya kan? Ketika tubuh kita sehat, tubuh kita ini akan bisa-bisa saja tidak ada yang aneh dalam tubuh kita. Beda apa misalkan ketika kita sakit. Ya, ketika tubuh seseorang sakit, maka di sini tertekan, di sini seperti ada yang menancap, kemudian misalkan pusing. Dia di sini sakit, kemudian juga perut mual misalkan, ya. Nah, tidak seimbang dalam tubuh kita. Tidak terjadi keseimbangan dalam tubuh kita kalau misalkan seseorang sedang sakit. Nah, demikian juga seorang yang berakal. Seorang yang berakal ketika berkata, perkataannya itu lurus, seimbang, tidak ada kontradiksi. Ya, tidak ada tonjok sana, tidak ada tonjok sini. Ya, tidak ada mukul sana, tidak ada mukul sini. Nah, tapi perkataannya lurus, tidak ada kontradiksi, tidak ada yang namanya hal yang menyakiti. Nah, sedangkan perkataan orang yang bodoh yatanaqadu, ya, sedangkan perkataan yang bodoh itu saling kontradiksi, satu sama perkataannya saling menabrak satu sama lain. Nah, ini perkataan orang yang bodoh. Adapun perkataan orang yang baik, perkataan orang yang berakal itu lurus, seimbang, baik. Ya. Nah, beda dengan orang yang bodoh, perkataannya kontradiksi, saling menabrak satu sama lain. Jadi secara singkatnya, jadilah orang yang berakal. Ya, bagaimana jadi orang yang berakal? Berkata yang baik. Kalau misalkan tidak berkata yang baik, diam. Ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan au liyasmut. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata kata-kata yang baik, atau hendaknya dia diam. Inilah ciri orang berakal. Ciri orang yang berakal. Jadi kalau misalkan antum ingin berbicara, antum pikir dulu dalam hati, perkataan ini baik atau tidak. Jangan asal ceplos-ceplos. Ya, jangan asal ceplos-ceplos.
Nah, karena seseorang itu, kata Ibnu Hazm, seseorang itu akan menyesal ya ketika sudah berbicara. Tapi dia tidak akan menyesal kalau dia itu diam. Ya. Orang yang menyesal itu adalah orang yang berbicara, bukan orang yang diam. Nah, itu kata Ibnu Hazm rahimahullah taala. Ya, yang menyesal itu adalah seseorang yang berbicara, bukan yang diam. Nah, karena apa? Karena ketika seseorang berbicara, bisa jadi ada kata-kata yang membuat dia menyesal. Beda kalau misalkan dia diam. Ya, tidak ada kata-kata yang perlu disesali. Oleh karenanya, banyak diam itu jauh lebih baik daripada banyak omong, tapi tidak ada faidah, tidak ada manfaat. Apalagi kalau banyak omong, tapi ternyata yang dikatakan adalah kata-kata yang buruk. Nah, kemudian ciri orang yang berakal lainnya, di sini kata Ibnu Hibban rahimahullah taala, wal wajibu 'alal aqili an yatajannaba asya'a thalathatin. Yang wajib bagi seorang yang berakal hendaknya ia menjauhi 3 perkara. Al wajibu 'alal aqili an yatajannaba asya'a thalathatin. Yang wajib bagi seorang yang berakal ya hendaknya ia menjauhi 3 perkara. Fa innaha asra'u fi ifsadil aqli minan nari fi yabisil ausaj. Ya. Karena 3 hal ini akan lebih cepat merusak akal daripada rusaknya tumbuhan yang kering oleh api. Tumbuhan sudah kering, kemudian dibakar, ya, itu akan cepat hangus. Ya, akan cepat hangus. Oleh karena banyak sekali kebakaran-kebakaran di hutan itu terjadi ketika musim panas. Ketika ada ranting yang kering, kemudian kemudian tambah panas lagi, ketika ada api yang menyulut sedikit, itu akan terjadi kebakaran. Nah ini di sana ada lebih cepat daripada api yang membakar tumbuhan yang kering. Apa itu? 3 hal ini. 3 hal ini akan merusak akal lebih cepat daripada api membakar tumbuhan yang kering. Apa saja itu? Al-istighraq fid dhahik. Ya, tenggelam dalam tertawa atau banyak tertawa. Ya, banyak tertawa. Ini akan merusak akal, kata Ibnu Hibban rahimahullah taala. Taib. Yang kedua apa? Kasratut tamanni. Banyak berangan-angan. Banyak berangan-angan. Watsalits, yang ketiga, su'ut tasabbut. Jelek dalam tabayun. Jelek dalam mencari informasi. Tidak mau mencari informasi, tidak mau tabayun. Inilah 3 hal yang akan merusak akal seseorang dengan cepat. 1, banyak tertawa. 2, banyak angan-angan. 3, tidak mau tasabbut. Tidak mau klarifikasi, tidak mau tabayun. Ini akan merusak akal. Taib. Adapun banyak tertawa, ya. Maka kenapa banyak tertawa itu akan merusak akal? Sebagaimana dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "La tukthirud dhahik, fa inna kathratud dhahik tumitul qalba." Nah, Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian memperbanyak tertawa. Jangan kalian memperbanyak tertawa. Jangan kalian sering-sering tertawa. Kenapa? Fa inna kathrad dhahik, dikarenakan banyak tertawa, tumitul qalba, akan mematikan hati. Ya, banyak ketawa itu akan mematikan hati. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nah, sekarang akal itu di mana sih tempatnya? Dalam hati. Ya. Lahum qulubun la ya'qiluna biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu orang-orang kafir,
memiliki hati-hati. Ya, memiliki hati-hati. Mereka memiliki hati. La ya'qiluna biha, tapi mereka dengan hati tersebut tidak berpikir, tidak berakal. Ya, mereka tidak berpikir dengan hati tersebut. Artinya hatinya tidak berfungsi. Nah, kenapa itu? Karena hatinya mati. Hatinya mati. Oleh karenanya jangan banyak bercanda. Ya, jangan banyak bercanda. Jangan banyak tertawa. Nah, oleh karenanya kita lihat para ulama itu kalau misalkan mengajar, ya serius kebanyakan. Ya, beda dengan kebanyakan kaum muslimin di negara kita. Banyak yang kalau misalkan ketika ceramah, ya ketika ceramah seperti ini, inginnya apa? Banyak lucunya. Kalau nggak lucu nggak laku. Ya, kalau nggak lucu nggak laku. Makanya kaum muslimin kebanyakan di negeri kita ini, kebanyakan apa? Kebanyakan akalnya tidak bertambah. Kebanyakan agamanya tidak bertambah. Kebanyakan ilmunya tidak bertambah. Karena apa? Karena sudah mati dalam majelis. Ya, di majelis ilmu mati hatinya. Bayangkan 1 jam ketawa terus. Ya. Nah, faedahnya sedikit. Nah, ilmunya sedikit. Ilmunya mungkin 1 atau 2. Mati tapi hatinya. Karena banyak tertawa. Taib. Karena banyak tertawa tidak baik. Nah, Syekh Shalih Fauzan, ya jarang beliau misalkan tertawa, terbahak-bahak apalagi walidzubillah. Atau ulama, ya misalkan ulama yang saya belum misal abad, hafizahullah taala. Ya. Nah, selama dulu di Madinah ikut di majelis beliau selama alhamdulillah beberapa tahun, jarang melihat beliau itu tertawa, paling tersenyum. Ya, paling tersenyum. Nah, ada satu candaan yang Anda ingat dari beliau. Karena satu candaan ini makanya ingat. Karena jarang sekali beliau bercanda. Tapi beliau bercanda pun dengan ilmu. Ya. Salah satu candaan yang beliau sampaikan adalah ketika menyampaikan tentang bab air. Taib. Atau ya bab air. Nah, bab air atau bab tentang akal gitu ya. Bab tentang air kalau salah. Beliau pun menukilkan dari Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti cerita ini. Taib. Ceritanya adalah tentang orang gila. Orang gila ya ketika dia bukan orang gila, orang mabuk. Orang mabuk itu ketika dia mabuk maka akalnya hilang. Nah, maka ada suatu kejadian, ada orang gila, dia sedang buang air kecil, tapi ketika pipisnya itu dia tampung di tangannya. Kemudian setelah itu dia basuh mukanya dengan air tersebut. Kemudian orang mabuk ini mengatakan apa? Alhamdulilladzi nazzala minas sama'i ma'an tahura. Alhamdulillahilladzi anzala minas sama'i ma'an tahura. Apa artinya? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan air yang menyucikan, katanya. Nah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan dari langit air yang menyucikan. Padahal itu air kencing yang najis. Taib. Ya, itu salah satu candaan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Itu saja yang anak tahu, ya candaan dari beliau. Selainnya anak enggak tahu. Nah, tapi jarang beliau bercanda. Serius. Kenapa? Karena yang disampaikan ini adalah hal yang berat. Ilmu itu adalah qawalan tsaqila. Ya, ilmu itu adalah perkataan yang berat, maka tidak pantas untuk sering dibercandakan. Taib. Oleh karenanya tadi kata Rasulullah SAW, semakin banyak seseorang yang tertawa akan semakin membuat hatinya mati. Ya, kalau misalkan hatinya sudah mati, sudah akalnya hilang, tidak akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Nah, qadarullah waktu berbuka sebentar lagi, oleh karenanya kita persiapan untuk berbuka puasa biidznillah taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti lagi kajiannya setelah tarawih biidznillah taala. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.